Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Putri Kredana dengan belakang NIM 0043. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari matkul Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank. Oke, yang soal pertama yaitu kenapa di suatu negara membutuhkan lembaga keuangan. Jadi ada 6 poin. Yang pertama yaitu mengelola arus dana. Yang dimaksud di sini adalah lembaga keuangan membantu mengelola dana masyarakat ketika masyarakat menyimpan dana di bank, kemudian oleh bank dikelola dan disalurkan kepada orang yang membutuhkan, seperti pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang kedua ada menjaga stabilitas ekonomi. Yang dimaksud di sini adalah lembaga keuangan dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menyediakan mekanisme untuk mengendalikan inflasi dan suku bunga. Yang ketiga adalah memperlancar transaksi. Yang dimaksud di sini adalah lembaga keuangan dapat memperlancar transaksi dengan menyediakan produk atau layanan keuangan seperti transfer, tagihan, dan perdagangan internasional. Yang keempat ada mendorong inklusi keuangan. Jadi, lembaga keuangan ini juga dapat mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan produk atau layanan keuangan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, seperti kalangan menengah ataupun kalangan kecil. Hal ini mendorong ekonomi di suatu negara yang lebih merata. Yang kelima yaitu mengurangi resiko. Jadi lembaga keuangan ini dapat mengurangi resiko, yaitu dengan cara bank yang menyediakan asuransi deposito untuk menjaga dana nasabah. Yang keenam yaitu yang terakhir yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat. Jadi lembaga keuangan non-bank ini dapat menjaga kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan produk dan layanan keuangan seperti transfer, asuransi, dan kredit. Oke, soal berikutnya yaitu soal nomor 2, mengapa bank konvensional harus berdiri sendiri dan independen. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu untuk mencegah campur tangan politik. Yang kedua untuk meningkatkan kredibilitas. Yang ketiga untuk pengambilan keputusan secara profesional. Yang keempat yaitu memperkuat akuntabilitas. Oleh karena itu, kondisi ini sangat diperlukan dengan kebijakan moneter kredibel dan bisa dipercaya oleh pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi soal ketiga, mengapa bank perlu diatur dan diawasi, ada 4 poin. Yang pertama yaitu melindungi konsumen. Jadi regulasi pengawasan dapat melindungi konsumen dari penyalahgunaan dana, penipuan, dan praktik yang tidak adil. Yang kedua ada menjaga kestabilan sistem keuangan. Jadi regulasi dan pengawasan ini memastikan bahwa bank memiliki cukup modal dan dapat mengelola risiko dengan baik dan mengikuti peraturan yang sedang berlaku. Yang ketiga adalah mendorong kepercayaan dan keyakinan, yaitu regulasi dan pengawasan memastikan bahwa bank beroperasi dengan transparan dan akuntabel. Yang keempat, yang terakhir yaitu meningkatkan efisien pasar. Jadi regulasi dan pengawasan ini memastikan bahwa semua pelaku pasar itu mendapatkan akses informasi secara merata dan mengikuti aturan yang sama. Siapa aja sih yang mengatur? Yaitu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Yang ketiga ada Jaksa Keuangan. Soal yang keempat yaitu kekurangan, kelebihan, dan strategi. Yang pertama ada bank konvensional. Kelebihannya yaitu memiliki produk yang beragam dan jaringan yang luas. Yang kedua ada memiliki layanan yang kompetitif. Dan yang ketiga telah berdiri lama sehingga mempunyai reputasi yang baik. Kalau kekurangannya ada bunga yang dianggap riba oleh sebagian orang, adanya resiko kredit macet dan Kemudian kalau bank syariah, kelebihannya yaitu menerapkan sistem bagi hasil yang bebas dari riba dan mendukung ekonomi syariah. Kalau
Kekurangannya kurangnya produk yang beragam dan jaringan yang terbatas. Oke, kalau BPR konvensional kelebihannya yaitu lebih fokus untuk pembiayaan UMKM dan layanan yang secara lebih personal. Kalau kekurangannya kurangnya modal terbatas dan jaringan yang terbatas. Kalau BPR syariah kelebihannya meningkatkan edukasi tentang keuangan syariah dan mendukung ekonomi syariah. Kekurangannya yaitu modal yang terbatas dan jaringan yang terbatas. Yang kemudian adalah strategi. Yang pertama adalah bank konvensional, yaitu meningkatkan layanan produk dan menawarkan produk yang inovatif. Kemudian ada bank syariah, yaitu meningkatkan edukasi tentang keuangan syariah dan memperkuat modal. Kemudian ada BPR konvensional. Yang pertama yaitu adalah strateginya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat modal dan atau memperluas jaringan. Kalau BPR syariah strateginya meningkatkan edukasi tentang keuangan syariah dan memperkuat modal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.